Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar semuanya? Semoga Anda semua beserta keluarga di mana saja Anda tinggal dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita lanjutkan perkuliahan kita tentang manajemen pastura ya. Dalam subtopik pada kesempatan ini adalah pemeliharaan tanaman dan pengendalian gulma. Nah, ada beberapa aktivitas yang dilakukan di dalam proses pemeliharaan tanaman pastura ini. Dimulai dari penyulaman ya, kemudian kita kontrol gulmanya dengan melakukan penyiangan. Nanti lebih mendetail kita akan bahas tentang kontrol gulma ini karena cukup menentukan di dalam proses atau di dalam pastura ya. Apakah produktivitasnya bisa tinggi atau tidak. Kemudian kita lakukan pendangiran, ada pembumbunan, kemudian pengairan, pemupukan, dan pengendalian hama dan penyakit ya. Yang nanti insya Allah kita akan bahas setelah ini. Kemudian pemotongan ya. Pemotongan atau kita lakukan dengan cara manual ataupun dengan cara pengembalaan atau cut and carry ya, pengembalaan ya, atau dengan grazing ya. Nah, kita mulai dengan penyulaman. Apa itu penyulaman ya? Penyulaman adalah mengganti tanaman yang mati atau tidak tumbuh ya. Kalau misalnya di proses di awal itu kan bisa saja di dalam proses penanaman itu ada yang langsung tumbuh, dia bagus, ada yang mati, ada yang tidak tumbuh, itu kemungkinan yang terjadi. Kemudian penggantian dilakukan dengan tanaman yang tumbuh lebih dari satu tanaman dalam satu lubang tanam. Jadi mungkin kita ambil dari tanaman yang dalam satu lubang tanam itu ada 2 atau 3, kita pindahkan. Atau memang kita sengaja kita siapkan untuk tanaman yang akan disulam atau yang disulamkan maksudnya ya. Kemudian tanaman persediaan sebagai pengganti ini kalau kita punya ya, kita siapkan, memang harus disiapkan. Kemudian ditanam dengan biji ataukah dengan stek ya. Stek baru. Nih, nanti apa yang dilakukan atau indikasi bahwa tanaman itu kita akan lakukan penyulaman, misalnya pertumbuhannya terbelakang atau kuntet apa bantut ya. Dalam beberapa istilah di Bengkulu sering kita katakan kalau gorengan itu bantut kerupuk bantut ya. Kemudian ada yang ketinggalan ya, pertumbuhannya terjadi stagnasi, kemudian ada adaptasi. Nah, ini kalau kejadiannya seperti ini kita lakukan dengan cara perlakuan khusus ya. Nah, ini yang beberapa hal yang harus kita perhatikan. Nah, persoalannya kalau misalnya luasan lahannya tidak terlalu besar, mungkin bisa kita lakukan dengan cepat. Tetapi kalau lahannya puluhan hektar, itu menjadi persoalan tersendiri. Oleh karena itu, penyiapan bibit itu penting ya. Jangan sampai kita lakukan penyulaman. Kalau kita lakukan penyulaman itu ibaratnya kerja 2 kali gitu. Kita usahakan sebaik mungkin, tapi tetap kalau ada kejadian itu secara teknis kita harus lakukan penyulaman. Nah, penyulaman ini dilakukan bila terjadi kegagalan penanaman ya. Ini ada beberapa ini ya, mungkin bisa jadi panduan. Kalau tanaman leguminosa tumbuh itu biasanya perkiraannya itu 3 sampai 7 hari setelah tanam ya. Kalau leguminosa itu apa Pak ya? Kacang-kacangan ya, sumber protein nantinya untuk ternak. Nah, sedangkan rumput itu 7 hari sampai 1 bulan. Ini ada perbedaan. Ini bisa jadikan
dijadikan panduan oleh Anda nanti kalau misalnya Anda mau mengembangkan tanaman rumput dari jenis apa? Dari jenis legium itu begitu ditanam 3-7 hari tidak ada perkembangan, berarti kita harus lakukan penyulaman. Sedangkan untuk rumput kita tunggu ya, karena rumput itu prosesnya lebih lama. Di dalam proses perkecambahannya bisa 7 sampai 1 bulan. Kalau lewat 1 bulan dia mau tidak mau, kita akan lakukan penyulaman atau penanaman kembali. Nah, kontrol gulma ini atau penyiangan adalah apa beberapa faktor yang bisa kita lakukan ya supaya tidak terjadi banyak gulmanya. Ya, yaitu dengan penyiapan tanah yang baik. Ini akan mengurangi pertumbuhan gulma dan mempercepat pertumbuhan tanaman utama. Jadi, salah satu untuk antisipasi untuk supaya gulmanya tidak terlalu banyak, supaya tidak terlalu dominan dia, ya kita olah dulu ya. Tetapi kalau di lapangan kadang-kadang kita itu berkejaran dengan proses pengolahan dengan misalnya dengan iklim ya, iklim yang terjadi menjelang musim penghujan. Oleh karena itu harus dibuat perencanaan yang matang ya. Kemudian penanaman yang benar dalam alur penanaman, peletakan pupuk yang tepat memberikan keuntungan tanaman muda. Jadi kita benar-benar yang kita pupuk itu adalah tanamannya atau rumput yang kita inginkan, bukan gulmanya. Oke. Nah, pengertian gulma sendiri. Sebetulnya apa sih gulma? Rumput itu juga gulma awalnya. Ya, tapi rumput yang kita inginkan adalah yang potensial untuk dijadikan pakan ternak. Di luar atau tidak bisa diberikan kepada ternak, itu maka kita katakan gulma. Ya, karena rumput itu atau beberapa jenis rumput-rumputan itu bisa ada juga yang mengandung racun yang tidak bisa diberikan kepada ternak atau sapi. Sapi aja menghindar ya. Atau ternak itu menghindar, dia punya semacam naluri bahwa itu kalau dimakan akan beracun. Nah, pengertian gulma merupakan tumbuhan yang tumbuh di suatu tempat dalam waktu tertentu, tidak dikehendaki oleh manusia. Maksudnya ini tidak dikehendaki oleh manusia, tidak bisa digunakan untuk misalnya untuk apa saja. Apakah dimakan sendiri oleh manusia atau diberikan kepada ternak yang dipelihara ya. Berarti kalau misalnya ternak nggak mau, ya itu termasuk gulma atau tidak disukai oleh sapi ya atau ternak. Nah, gulma tidak dikehendaki karena bersaing dengan tanaman yang dibudidayakan dan dibutuhkan biaya pengendalian yang cukup besar, yaitu sekitar 25-30% dari biaya produksi. Ini ya, kalau misalnya didominasi gulma itu bisa menurunkan nanti dan dia juga bisa meningkatkan biaya produksi. Oke, kita lanjutkan ya. Kerugian yang bisa timbul atau muncul ya bisa menurunkan hasil ya. Ya, bisa menurunkan hasil, bisa menurunkan kualitas hasil. Hasilnya sudah menurun, kualitasnya juga menurun, ya banyak penyebab. Misalnya dia akan berkompetisi di dalam mengambil zat hara, ya bisa saja terjadi nanti tanaman atau rumput utamanya malah dia tidak survive, misalnya tidak menghasilkan produktivitas yang tinggi misalnya, ya. Ini menurunkan nilai dan produktivitas tanahnya juga akan menjadi kurang bagus atau menurun produktivitasnya. Meningkatkan biaya pengerjaan tanah. Ini juga ya, kalau terlalu banyak gulma, apalagi gulma dalam bentuk perdu ya yang susah dia keperakarannya, atau bukan perdu misalnya alang-alang, dia yang punya rizom ya, punya akar yang masuk ke dalam tanah dan sangat dalam. Kadang-kadang dibakar pun itu di atas saja yang hilang, sementara di dalamnya masih akarnya masih kemana-mana. Begitu ada air, ada hujan, dia dengan cepatnya untuk tumbuh kembali.
Kemudian meningkatkan biaya penyiangan, nih ya, kalau terlalu banyak gulma. Kemudian meningkatkan kebutuhan tenaga kerja, ya, butuh ya untuk penyiangan itu tidak mudah. Ya. Yang ketujuh, bisa menjadi inang bagi hama dan penyakit. Ini beberapa hal yang kalau misalnya gulmanya terlalu banyak. Nah, kita lihat ya, kita pelajari sebetulnya siklus hidup gulma itu bagaimana. Ini penting untuk membuat strategi sebetulnya. Bagaimana caranya untuk mengurangi gulma ini ya. Ada annual wheat ya, musim dia. Gulma ya, gulma musim. Bagaimana ciri-cirinya? Tumbuh kurang dari 1 tahun. Biasanya juga menghasilkan biji ya, terdiri dari semusim, misalnya musim panas ya. Nah, ini biasanya dia berkecambah di musim semi, kemudian tumbuh. Setelah tumbuhnya biasanya di musim panas. Setelah itu menghasilkan biji dan mati. Setelah itu gugur, musim gugur kan ya. Ini untuk yang 4 musim ya. Kemudian semusim dingin ini dimulai dari berkecambah di musim gugur, kemudian tumbuh di musim semi dan menghasilkan biji dan mati di musim panas. Ini adalah siklus hidup beberapa gulma ya, gulma semusim. Oke, kita lanjutkan biennial wheat ya, 2 musim ya siklus hidup ini ya. Tumbuh antara 1 sampai 2 tahun. Biji berkecambah dalam 1 musim menghasilkan roset. Nah, ini perennial wheat atau tahunan. Bisa sederhana bereproduksi dengan biji saja. Bisa juga berumbi lapis, bereproduksi umbi lapis, umbi kecil, dan biji. Bisa juga dia merambat, menyebar dengan stolon, rimpang, dan biji. Nah, tumbuh di atas atau lebih dari 2 tahun. Bereproduksi dengan biji dan menyebar secara vegetatif. Nah, ini yang biennial wheat ya. Kemudian morfologinya. Seperti apa sih morfologinya ya? Ini ada grasses ya, rerumputan, termasuk monocotyledon ya. Kemudian daun kecil tegak lurus, berakar serabut, titik tumbuh di bawah tanah. Ingat ya, rumputan yang kita inginkan adalah rumput-rumputan yang disukai oleh ternak. Nah, kalau misalnya tidak disukai ternak dan berbahaya bagi ternak, maka dia masuk kategori gulma. Nah, contoh paling gampang Anda bisa lihat itu adalah Imprata cylindrica. Kalau Anda tahu Imprata cylindrica itu adalah alang-alang ya, ilalang, ada yang ngomong ilalang. Nah, itu walaupun bentuknya sama-sama rumput-rumputan, itu tidak masuk kategori ini padang rumput, itu padang ilalang. Dan itu kenapa? Misalnya pertanyaan sederhana, kenapa ilalang tidak bisa kita berikan kepada ternak? Bukan tidak bisa diberikan kepada ternak, tetapi kualitas atau mutu dari ilalang itu kurang bagus karena di situ terjadi proses yang atau lignifikasi yang luar biasa, atau ada tinggi lignoselulosanya, di mana kalau dimakan oleh ternak dia tidak bisa dicerna dengan baik ya. Jadi itu ya, yang kita inginkan adalah rumput yang mempunyai kandungan selulosa tinggi, kemudian mungkin kandungan lain ya yang bermutu. Ada yang broadleaf ya, berdaun lebar, termasuk dicotyledon, daun lebar berakar tunggang. Ada sedges berdaun pita, berada di tempat basah, batang berbentuk segitiga atau bulat. Nah, cara hidupnya nih ya. Cara hidup gulma ini. Ada gulma ini kompetitif. Kalau gulma kompetitif ini kuat dan dalam berkompetisi. Nah, bahkan dia beberapa gulma tertentu dia punya daya alelopati. Jadi bisa membunuh tanaman di sekitarnya ya. Kemudian mendominasi tanaman budidaya. Ya, ini
gulma kompetitif. Ini ada dikenal dengan gulma parasit. Hidupnya menumpang dia, namanya parasit. Dia numpang. Kemudian tidak hanya numpang, dia mengambil makanan dari tanaman yang ditumpangi, ya. Jadi sudahlah numpang, dia mengambil makanan pula. Ini sudah bertumpuk-tumpuk ini istilahnya. Dia bergantung pada tanaman inangnya, maka dikenal dengan gulma parasit. Kemudian ada gulma epifit, hidupnya menumpang, tidak mengambil makanan dari inangnya. Ini agak mendingan ini. Yang parasit ini yang sangat berbahaya. Kemudian gulma ruderal, tumbuh di tempat yang tidak digunakan, kehadirannya juga tidak dipedulikan manusia. Kalau yang seperti ini ya agak mendingan, ya tidak mengganggu dia, ya biarlah dia pengen hidup. Nah ini broadleaf ya, ini yang grasses, ini contohnya ilalang ya. Nah yang berikutnya adalah selanjutnya habitat, ada yang gulma air, aquatic weeds ya, seluruh hidupnya di air, contoh Monocoria vaginalis press ya, sama Jusia linofolia Val ya. Ada yang menumpang pada tanaman lain ya, aerial weeds bersifat epifit dan parasit. Contoh di sini Loranthus hymenolepis ya. Gulma darat terrestrial weeds ya, tumbuh di lahan kering, contohnya Cyperus rotundus. Nah, Cyperus ini kadang-kadang kalau terpaksa rumput teki ya, ini juga dimakan juga oleh ternak ya. Tetapi kalau dilihat dari produktivitasnya masih jauh dengan ini rumput-rumputan yang sengaja untuk padang rumput. Kemudian bagaimana pengendalian gulma ya? Pengendalian gulma ya, proses kalau ditanya pengendalian gulma itu apa? Itu adalah proses membatasi perkembangbiakan si gulma tersebut ya. Pengendaliannya bisa melalui proses pencegahan, bisa dengan cara pemberantasan, bisa dicegah. Memang lebih bagus itu kalau kita melakukan pengendalian itu dengan pencegahan dibanding dengan pemberantasan. Ini akan ekonomi biaya tinggi ya. Kemudian pencegahan gulma, apa yang dimaksud dengan pencegahan gulma adalah proses untuk menghalangi munculnya gulma ya. Bagaimana sifat gulma ya? Ini sifat gulma ini dia punya daya tahan besar dia. Kemudian dia bisa menyesuaikan diri dengan yang tinggi, dia bisa survive, bisa beradaptasi dengan lingkungan yang kadang kurang menguntungkan bagi dia. Kemudian sifat gulma yang lain itu berbiji banyak dia, ringan dan mudah tersebar. Kemudian mempunyai dormansi, dia bisa punya, kemarin kita sudah jelaskan apa itu dormansi ya. Jadi ini sifat gulma yang bisa Anda lihat nanti di lapangan. Kemudian pencegahannya bisa secara hayati, bisa secara kultur teknis, bisa secara fisik ya, tergantung potensi atau kita melihat keadaan gulma tersebut di lapangan. Nah, kemudian pengendalian menggunakan serangga ya, dulu pernah ada beberapa ini ya, menggunakan serangga ya. Di alam selalu ada musuh alami, pasti sangat selektif, hanya dapat menekan satu gulma. Jadi tidak semua gulma bisa dilakukan dengan pengendalian menggunakan serangga ini. Kemudian hubungan spesies gulma dan musuhnya sangat erat. Dapat menggunakan insek, ternak atau ikan dan sebagainya. Pernah Anda mendengar, mungkin entah ya, Bapak juga masih muda juga dulu, pernah dengar kutu loncat ya, malah jadi ini ya, dulu pernah ada itu istilah, bukan sekarang kan kutu loncat kalau orang sering pindah-pindah ini ya. Kemudian ada tomcat, itu sebetulnya ya memang digunakan untuk ini ya,
musuh alami yang dikembangkan, tetapi jangan sampai ini apa namanya menghabiskan yang utama, itu juga bagus ya. Jadi malah menyerang yang lain nanti kalau sudah terlalu banyak ya. Kemudian cara yang lain pengendalian dengan kultur teknis ya. Caranya misalnya pergiliran tanaman, menekan populasi gulma yang tidak membahayakan. Kemudian yang kedua, budidaya pertanaman, misalnya menggunakan varietas tertentu yang bisa dia berkompetisi dengan gulma. Kemudian penanamannya rapat ya, kalau memungkinkan. Kemudian pemupukan yang cepat ya, kita arahkan pada tanaman utamanya. Kemudian waktu tanam lambat juga. Nah, yang ketiga, penanganan dengan tanaman penutup tanah atau cover crop. Bisa kita lakukan juga dengan tumpang sari. Itu beberapa hal pengendalian secara kultur teknis. Kemudian berikutnya pengendalian secara fisik ya. Kalau pengendalian secara fisik sesuai dengan namanya, itu kita merusak gulma dan melepaskan dari tempat tumbuhnya. Nah, contohnya ini salah satu contoh mungkin kalau Anda punya pengalaman ke sawah, pas kita menyiangi itu dengan cara mencabuti misalnya. Ya, pertama caranya adalah penyiangan dengan tangan. Bisa juga mencangkul gulma yang tumbuh. Bisa dengan cara mengolah tanahnya, membolak-balik tanahnya, memotong tajuk gulma. Kemudian bisa dilakukan penggenangan, bisa juga dilakukan pembakaran, dan juga bisa dengan cara penutupan dengan serasa atau mulching, atau dikenal juga orang sering menyebutkan dengan mulsa. Ya. Oke, kita lanjut. Pemberantasan gulma ini adalah pembasmian bagian dan biji gulma dengan menjadi target suatu lahan ya. Kita lakukan misalnya dengan mekanis ya, dengan mesin yang membalik ataupun ini. Nah, bagaimana kalau kita melakukan pemberantasan dengan kimiawi ya? Kimiawi yaitu menggunakan herbisida. Apa itu herbisida? Herbisida adalah senyawa kimia yang digunakan untuk mematikan gulma. Nah, ini kita berhubungan dengan keuntungan dan kerugian. Ya, apalagi berhubungan dengan isu lingkungan dan lain-lain. Tapi kita coba ini ya, kita bahas juga. Apa keuntungannya? Keuntungannya kalau kita misalnya menggunakan herbisida ini ya, dan banyak sudah diterapkan oleh masyarakat ya. Mungkin di Bengkulu ini termasuk dalam jumlah yang cukup besar penggunaan ini, terutama di perusahaan sawit ataupun Anda ataupun orang tua Anda ataupun siapapun yang mereka pengen meracuni. Kalau di Bengkulu kan dikenal dengan racun rumput ya. Oke. Ini keuntungannya dapat diberantas sebelum mengganggu. Ya. Sebelum misalnya kita melakukan penanaman, kita semprot dulu misal ya. Ini sebelum mengganggu sudah disemprot. Kemudian dapat mencegah kerusakan mekanis perakaran tanaman. Ya. Kemudian dapat secara efektif mengendalikan semak belukar ya dengan herbisida ini. Kemudian yang keempat, dapat memberantas gulma dilarikan tanaman. Nah, kerugiannya apa ya? Herbisida ini bahaya ya, bisa terjadi keracunan tanaman ya. Keracunan bisa meracuni tanaman, dan bahkan kalau tanaman pangan bisa bisa sampai ke bukan hanya tanamannya saja, bisa ke ternak dan lain-lain ya. Kemudian mempunyai efek residu pada lingkungan. Ini memang kadang-kadang klaim mereka tidak mengganggu lingkungan ya. Klaim mereka, klaim perusahaan yang menyediakan gulma herbisida itu enggak aman dan nanti bisa terurai di dalam tanah. Tapi juga tetap hati-hati, yang namanya bahan kimia tetap bahan kimia. Contoh misalnya Anda pasti mengenal dengan urea kan ya.
Ada yang nggak mengenal urea, pasti Anda mengenal urea. Ya, urea itu dijadikan pupuk kan. Nah, bagaimana kondisinya sekarang tanah-tanah kita? Tanah kita itu menjadi kurus, ya. Unsur haranya sudah habis dan proses secara mekanisme di dalam eh, tanah tersebut sudah tidak tercapai atau tidak terstimulasi lagi. Ya, karena bagaimana bahan kimia pun itu mengganggu lingkungan mikro di dalam ini. Contoh misalnya gini ya, Bapak sering mencontohkan bagaimana kalau seandainya Anda menggenggam urea itu dalam waktu 15 menit. Apa rasanya? Pasti terasa panas dan bahkan mungkin bisa melepuh tangan kita. Itu tangan kita yang insya Allah lebih tahan atau lebih kuat atau kulitnya lebih tebal dari cacing. Sementara di dalam tanah itu kan banyak mikroorganisme, mulai dari cacing, ada semut, ada mungkin mikroba yang membantu di dalam proses decomposure atau mengurai itu. Dan akhirnya kan dia menghasilkan humus. Nah, kalau misalnya mikroba ataupun cacing ataupun yang lain itu diberi urea, otomatis dia tidak tahan sehingga apa yang terjadi? Jadi siklus yang di dalam tanah yang harusnya itu istilahnya berproses sehingga menghasilkan humus itu tidak terjadi. Makanya kalau misalnya tanah itu tidak kita berikan perlakuannya dengan baik, cuma dikasih pupuk-pupuk itu baru pupuk kan, pupuk anorganik. Nah, ini bedanya dengan benar-benar racun yang digunakan untuk mematikan tanaman tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya itu timbulnya varietas resisten ya. Jadi kalau misalnya kita semprot terus dengan herbisida, lama-lama tanaman atau rumput atau gulma itu dia resisten, dia punya adaptasi. Sekali dia mati, 2 kali dia mulai tahan dan seterusnya. Sama dengan misalnya gini ya, Bapak contohkan misalnya nyamuk sekarang itu sudah lebih tahan dari nyamuk yang dulu gitu ya. Jadi dengan segala macam semprotan dia lama-lama dia beradaptasi dan dia malah ngece kita. Nah, ini tanaman gulma juga bisa saja terjadi, disemprot kok nggak mati-mati, ternyata dia sudah punya mekanisme untuk mempertahankan dirinya supaya tidak mati ya. Dia belajar dari pengalaman, tidak hanya manusia ya. Kemudian yang berikutnya sifatnya hanya sementara dan bisa juga muncul lagi. Nah, terutama ya gulma-gulma kayak ilalang imprata silindrika itu luar biasa dia. Ya, dia punya perakaran yang cukup dalam ya, dan bahkan ini sangat masuk ke mana-mana. Kemudian residu herbisida meracuni tanaman dan selanjutnya bisa sampai ke ternak ya. Pernah Bapak cerita ya, ada di suatu daerah kita juga penyuluhan, kebetulan daerahnya penghasil sayur. Nah, penghasil sayur yang luar biasa, padahal itu digunakan untuk membasmi hama yang disemprotin. Nah, ujung-ujungnya kenapa kan kita penyuluhan ini potensi bagus, banyak sisa-sisa daun dari sayur-sayuran yang luar biasa bagus, dan kita tahu bahwa hijauan dari jenis ini ya, sayuran atau sisa-sisa wortel ataupun yang lain yang potensial sawi dan lain-lain itu kan potensial untuk diberikan kepada ternak. Ternyata jawabannya, pernah Pak, dulu sudah kami gunakan limbah sayuran itu, tetapi ternyata ternaknya mati berjamaah ya, mati berjamaah. Kasihan mereka ya, awalnya berharap banyak, ternyata banyak yang mati.
Kenapa? Ternyata itu banyak yang keracunan yang diisi nyalir, ada indikasi dari residu pestisida atau herbisida yang digunakan untuk penyemprotan tadi, ya. Selain manusianya, karena di beberapa tempat itu sudah sangat berbahaya itu residunya, ya. Tinggal Bapak pesan, kita harus arif, bagaimanapun kita menggunakan bahan kimia itu akan berdampak bagi lingkungan dan yang sangat disayangkan kalau sampai ke manusia. Tujuan dari semuanya kita berproduksi baik untuk pertanian atau peternakan itu adalah menyiapkan makanan yang di samping halal, ya. Maaf, bukan di samping harus halal dan menyehatkan itu tentunya. Oke, terima kasih, mungkin ya kita cukupkan sekian, ya. Tetap semangat, mudah-mudahan Anda selalu bersemangat terus ya di dalam melaksanakan perkuliahan kita dan selalu diberkahi oleh Allah. Nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.